Aku katakan kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar menyaut, demi Allah, itu pengumpulan Al-Quran adalah kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan sejarah pembukuan mushaf Al-Quran pada masa sahabat Nabi. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, banyak sahabat Nabi yang belum mengenal huruf dan angka. Mereka hanya mengandalkan ingatan mereka untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Karena itu, pada awalnya Al-Quran tidak ditulis dalam bentuk buku, tetapi disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Sejarah penulisan mushaf Al-Quran dijelaskan oleh Hasani Ahmad Said dalam diskursus Munasabah Al-Quran. Dalam tafsir Al-Misbah, disebutkan dalam sejarah Islam yang berkaitan dengan penyusunan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan. Prosesnya melewati 3 tahap dalam perkembangan Islam. Periode pertama semasa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode kedua pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Dan periode ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang mahir membaca dan menulis diberi tugas untuk menulis setiap Al-Quran yang turun. Salah satu sahabat yang menjadi penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ketika itu, di Mekah dan di Madinah belum ada kertas, sehingga ayat Al-Quran ditulis di daun-daun, batang-batang, dan kulit binatang. Saat itu, Al-Quran ditulis di berbagai bahan, belum disusun atau dibukukan, karena masih ada ayat-ayat yang belum turun. Setelah Nabi Muhammad meninggal pada tahun 632 sebelum Masehi, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyak para penghafal Al-Quran yang tewas saat perang Yamamah melawan orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu. Banyak dari kalangan Al-Qurra yang wafat. Di antaranya Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, salah seorang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah selesainya perang Yamamah. Abu Bakar berkata, Umar datang kepadaku melaporkan bahwa perang Yamamah bertambah sengit dan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Ia kemudian khawatir kalau perang dahsyat itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi para penghafal Al-Quran yang gugur. Oleh karena itu, ia berpendapat sebaiknya aku segera memerintahkan mengumpulkan potongan-potongan ayat Al-Quran. Aku katakan kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar menyaut, demi Allah,
itu pengumpulan Al-Quran adalah kebajikan. Umar berulang-ulang mendesak dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dadaku sehingga aku sependapat dengannya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Di samping Abu Bakar berdiri Umar. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, "Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang." Setelah selesai, mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga dia wafat. Dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar. Kaum muslim saat itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Mereka menganggap perbuatannya itu sebagai nilai positif dan keutamaan bagi Abu Bakar. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada Abu Bakar, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selain Abu Bakar, sahabat Nabi yang mengumpulkan Al-Quran adalah Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Terlebih lagi, saat itu ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslim tidak berbeda bacaan, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya berpecah belah. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu datang menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbedaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perpecahannya kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman lalu mengutus seseorang kepada Hafsah radhiyallahu anhu, "Kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang, agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya. Kemudian akan kami kembalikan kepadamu." Hafsah lalu mengirimkan mushaf tersebut. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Syaid ibnu As, dan Abdullah ibnu Harits ibnu Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid ibnu Sabit berasal dari kaum Ansor, sedangkan 3 orang lainnya berasal dari kaum Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, "Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid ibnu Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut." Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah,
dan mengirimkan hasil kerjanya tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada perbedaan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran yang membingungkan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan mushaf Utsmani. Dan itulah kisah dari sejarah pembukuan mushaf Al-Quran pada masa sahabat Nabi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.